ngomongin dunia konten kreator ataupun wedding konten kreator saat itu lagi naik banget ya di Iya, Indonesia. betul. Apalagi di Lampung banyak banget yang namanya wedding konten kreator. Semua WCC itu sama ya Kak ya, Mm-mm. cuman ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mm-mm. Kalau aku sendiri mungkin aku punya filtering yang beda dari yang lain mungkin karena aku bikin sendiri presetnya. Tipikal orang yang kalau di tongkrongan suka yang disuruh foto, Mengabadikan. disuruh videoin, ya lo inilah ya. Iya, Gitu. aku orangnya. Pernah nggak sih ketemu beberapa momen yang saya tanyanya yang menyedihkan deh? Jadi kayak di giniin gitu loh sama fotografer. Gini tuh diapain? Kayak toyor kali ya, kayak minggir loh gitu. Emang pentingkah wedding content creator? Emang penting nggak sih kalau kita nikahan tuh diabadiin momen dan lain-lain? Zaman sekarang tuh kadang orang lagi ngapain harus diabadikan momennya. Karena katanya jadi kenang-kenangan. Karena dari kenang-kenangan yang didapatkan bisa jadi cuan untuk mereka para konten kreator. Apalagi momen pernikahan. Hari ini saya bersama salah satu wedding content creator yang hits banget di Lampung. Ada Kakak Leha. Assalamualaikum Kak Leha. Waalaikumsalam Kak Niko. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Leha, aku tuh udah sering banget ya ketemu sama Kak Leha di beberapa acara, khususnya di dunia wedding. Tapi mungkin banyak teman-teman di sini yang belum banyak kenal sama Kak Leha, dan juga kalau boleh tahu Kak Leha ini dari vendor apa sih? Aku dari Weddings Moment Kak. Oke. Nama aslinya siapa sih? Gue tahu Leha aja. Nama aslinya Siti Juleha. Ya Allah, Masya Allah. Nama orang baik banget ya. Oke, ya Kak Leha, ngomongin dunia konten kreator ataupun wedding konten kreator saat itu lagi naik banget ya di Iya, Indonesia. betul. Apalagi di Lampung banyak banget yang namanya wedding konten kreator ya. Tapi kalau Kak Leha sendiri nih ya, sebagai salah satu wedding konten kreator yang saya pribadi sering simak, itu ada sedikit beda. Ada nilai lebih di mata saya. Boleh dong saya pressure dulu untuk Kak Terima Leha. kasih Kak. Apa yang buat Kak Leha di awal tertarik menjadi seorang wedding content creator? Oke. Jadi sebenarnya basic aku juga konten kreator Kak. Oke. Aku udah terjun di dunia wedding tuh dari tahun 2024. Oke. Jadi aku bikin konten untuk pernikahan. Mm-mm. Tapi aku malah minat di bidang ini. Tapi masih bingung nih arahnya mau kemana. Mm-mm. Karena kan WCC sendiri belum tren ya di Mm-mm. Lampung. Setelah aku kulik-kulik, terus aku research ke internet, ternyata ada namanya wedding content creator. Karena wedding content creator ini kan udah hype ya di beberapa kota. Mm-mm. Nah, di Lampung ini belum hype Kak. Mm-mm. Jadi aku cobalah, karena aku udah berpartner dengan orang-orang wedding, aku coba menawarkan hasil video aku, ternyata dan diterima dengan baik gitu Kak. Oke. Baik, bisa diterima dengan baik menjadi seorang wedding content creator karena punya background kenalan-kenalan orang wedding. Iya. Simpelnya seperti itu. Tapi apa sih ya yang membuat Kak Leha awalnya tertarik untuk mengabadikan momen? Emang dari zaman dulu, mungkin dari zaman sekolah, kuliah, atau sebelum masuk ke dunia konten di wedding ini, hobi ngerekam-rekam, Iya. hobi ngedit, atau gimana? Iya, aku hobi ngerekam ya pastinya. Dan awalnya tuh memang iseng untuk masuk ke dunia wedding ini. Heeh. Tapi ternyata berjalannya waktu, ini tuh momen spesial gitu buat aku. Karena ada di momen bahagianya orang lain. Oke. Baik, jadi awalnya memang tipikal orang yang kalau di tongkrongan suka yang disuruh foto, Mengabadikan. disuruh videoin, ya lo inilah ya. Iya, Gitu. aku orangnya. Karena aku Oke. nggak pernah dapat foto yang bagus Kak. Aku selalu Mengorbankan diri, ya, mengabadikan momen orang dan mengorbankan diri, jadi nggak dapat foto ataupun video yang bagus ya. Iya, betul. Tapi seneng nggak kalau ngelihat orang bahagia karena video kamu? Seneng banget, apalagi lewat konten-konten aku. Oke, luar biasa. Kak Leha, terjun di dunia wedding 2024. Aku penasaran juga nih, Kak Leha, di dunia konten wedding pertama kali atau perdana yang namanya ikut, kalau di dunia kita itu biasa disebut ngejob ya. Iya. Di mana? Waktu itu tempatnya. Heeh. Waktu itu di Sukarame Kak, pertama kali. Oke. Itu di bulan Juni. Itu langsung ketemu klien dan gimana ceritanya, atau mungkin tuh dari kawan dulu nikah, tolong dong videoin gua gitu.
Oh, itu aku direkomendasiin salah satu vendor. Oke. Kak Joy, thank you banget. Oke, terus Udah, diajak sama beliau. ya, untuk coba nih portofolio kamu. Dan Oke. ternyata diterima baik juga sama klien. Dapat Oke. review yang bagus. Di situ aku makin pede nih untuk nge-brandingin si wedding moment. Wah, branding itu wedding moments luar biasa. Tapi kalau bicara tentang apa yang dibangun sama Kaleha pasti nggak gampang dong ya. Ada yang namanya perjuangan ataupun perjalanan panjang. Pertama kali ngejob ataupun beberapa kali di awal ya. Yang tadi berarti pertama kali mungkin bisa dibilang director yang ngarahin Iya. Kak Joy ya, yang bukain jalan juga Iya. salah satu yang ngasih kesempatan tuh. Kalau kita sebagai orang yang terjun di dunia mungkin konten ya ataupun ngejob langsung mikirin duit gak? Enggak sih. Jujur. Enggak. Aku lebih cari ke portofolio dulu karena awal-awal juga rate-nya tuh nggak tinggi Kak. Oke. Karena kita sambil belajar juga, sambil ngasah skill, kita harus punya portofolio yang bagus juga kan, biar brand kita terlihat profesional. Betul. Gitu sih. Oke, jadi nggak langsung mikirin yang namanya gue patokin duit itu enggak ya? Enggak. Oke. Kaleha, bicara tentang dunia wedding content creator nih ya. Kalau misalkan orang nanya, kenapa sih harus pilih wedding moments gitu? Apa sih yang memang membuat wedding moments itu beda gitu sama beberapa vendor lain atau kompetitor maybe? Mungkin semua WCC itu sama ya Kak ya. Cuman ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau aku sendiri mungkin aku punya filtering yang beda dari yang lain mungkin karena aku bikin sendiri presetnya. Oke, bikin sendiri. Bikin sendiri. Bukan hasil nyomot ataupun kopas? Oh no, aku bikin sendiri Kak. Dan bukan beli juga di orang? Bukan. Oke. Malah sempet filter aku yang mau dibeli orang. Terus aku bilang, Serius? iya. Kamu kasih? Enggak, karena kan itu dapur aku Kak. Oke. Mungkin next kali ya aku buat filter yang benar-benar buat aku jual. Wow. Gak nyangka ya? Gak nyangka ya sampai bisa yang namanya kebuka jalan sampai dengan jual filter gitu ya. Iya. Nah, ini semoga bisa jadi jalan. Tapi Kaleha, aku juga penasaran ya dengan seorang Leha ya yang dikenal di dunia wedding, apalagi WCC yang bisa kita bilang perempuan ya. Perempuan dan juga Leha ini tipikal orang yang kayaknya manut aja gitu ya. Pernah nggak sih ketemu beberapa momen yang saya tanyanya yang menyedihkan deh atau kayak bikin nggak mood gitu? Pernah nggak ketemu momen seperti itu, memorable ya? Pernah sih Kak, ada beberapa momen ya mungkin kita kurang koordinasi aja ya Kak. Awal-awal itu juga pertama kali aku terjun di WCC Kak. Oke. Mungkin akunya juga ya kurang komunikasi kan awal-awal. Jadi kayak di giniin gitu loh sama fotografer. Gini tuh diapain? Kayak toyor kali ya kayak minggir loh gitu. Serius? Iya itu awal-awal sih. Mungkin salah aku juga, mungkin aku kurang koordinasi ke vendornya. Apa perasaan kamu pada saat itu? Aku bukan nggak bad mood sih, aku agak sedih aja gitu. PD-nya langsung ketutup nggak? Yes, betul langsung ketutup. Tapi dari situ tuh aku belajar. Jadi setiap aku dapat klien dan ketemu vendor-vendor yang pastinya fotografer kan yang kerja sama bareng aku, di situ aku selalu minta izin. Kakak izin ya, aku bantu shoot momen-momen dari belakang kakak. Dan alhamdulillah sampai sekarang fotografer juga menjalin hubungan baik sama aku. Wow. Malah sering diajak kerja sama vendor fotografer. Wow, jadi semua kembali lagi dengan yang namanya treatment ya. Bagaimana kita treat daripada klien ataupun rekan-rekan vendor lainnya. Ada lagi momen yang mungkin ngebayangin itu ya apa ya, jadi salah satu menyedihkan gitu. Karena WCC kalau bisa dibilang ya udah datangnya harus dari prepare gitu ya. Dari prepare make up. Belum lagi kalau misalkan dia ambilnya yang pakai full time ya, berarti sampai benar-benar after acara ya atau photoshoot akhir itu. Sampai photoshoot akhir. Pernah nggak buat apa ya kerasa momen yang nyedih gitu untuk diri seorang Leha? Kalau buat yang paling sedih sih nggak ada ya, kayak satu momen itu sih yang aku agak ditoyor gitu. Nah itu sih Kak yang paling kayak aku bikin PD aku turun. Kalau dari klien tuh alhamdulillah aku selalu dapat respon-respon yang positif. Oke, jadi gas terus ya? Gas terus dong. Nggak ada alasan yang namanya karena ada yang namanya kerikil di jalan langsung tiba-tiba gue nggak berani deh sekarang gitu, nggak ada ya? Harusnya kita memperbaiki nggak sih Kak? Betul banget, dan itu dilakukan oleh seorang Leha? Iya. Ih keren banget. Luar biasa. Leha, aku juga penasaran deh sama seorang Leha yang kita kenal di dunia wedding, khususnya wedding moments ya. Kalau ditanya momen yang memorable atau menyedihkan ya tadi, tapi kalau misalkan momen yang bikin happy gitu.
Momen yang bikin happy. bikin mood gitu? Mungkin ada beberapa momen yang teringat atau terngiang. Oh, kalau momen yang bikin happy tuh yang pertama kita bisa ketemu vendor-vendor yang baik dan menerima kita gitu loh Oh, Kak. wow, Itu. oke. Ini yang paling utama ya? Iya, Heeh. aku malah sering gitu loh Kak, kan kalau di wedding tuh sering kan ngantuk. Malah aku Heeh. sering banget dibeliin kopi sama fotografer. Thank Oke. you fotografer yang udah beliin aku kopi. Wow, lalu? Terus aku ketemu klien yang super gacor. Ah itu Mhm. aku seneng banget, happy banget. Karena itu Serius? bagus banget buat bahan portofolio aku. Karena kan video tuh kan nggak selalu tentang sinematik. Oke. Ada alur cerita, behind the scene yang lucu-lucu, si pengantin gitu sih Oh, Kak. oke. Jadi kalau misalkan ketemu klien yang gacor tuh bukan beban ya? Bukan beban ya karena momen itulah yang harus kita ambil. Oke. Luar biasa. Dan itu bisa jadi salah satu apa ya, memudahkan kita ngedit videonya. Betul. Oke. Tapi Leha, kalau ngelihat yang namanya dunia wedding content creator ya, mungkin selain kompetitor di banyak gitu, apa sih yang menjadi tantangan dari seorang Leha dan juga dunia WCC saat ini yang Leha bayangin? Atau mungkin ya ketantangannya melawan jadwal diri sendiri atau melawan rasa nggak mood dari diri sendiri? Kalau mood sih aku anaknya bukan yang moodian gitu ya Kak. Mm-mm. Aku anaknya ekstrovert, malah seneng banget untuk ketemu orang banyak itu aku Mm-mm. ngecas. Tantangannya tuh apa ya? Aku masih belum bisa mengatur jadwal aku sendiri Kak. Karena kan Oke. aku belum punya tim. Mm-mm. Tapi next aku bakal bentuk tim. Kayaknya abis podcast ini langsung buat tim sih Iya, kayaknya. kayaknya ya. Karena bakal langsung naik ini insight-nya ya. Amin. Amin. Lalu? Nah itu sih kadang yang bikin jadwal aku harus sayang banget gitu Kak kalau aku harus nge-cancel ya orang yang mau booking aku karena aku belum punya tim. Oh, karena nggak Tapi bisa kalau bagi badan ya. nggak bisa bagi badan Kak. Heeh. Terus kalau bener-bener dibutuhin mungkin aku ada partner dari WCC yang bantu aku. Oke, jadi partner ya, yang Iya. jadi artinya kolaborasi. Kolaborasi. Baik, seperti itu. Itu salah satu tantangannya berarti dari internal ya. Iya. Tapi kalau dari eksternal kompetitor tuh bukan tantangan ya? Enggak sih Kak. Nggak ngerasa saingan ya? Nggak ngerasa saingan sih Kak. Oke. Karena kan kita punya kelebihan masing-masing. Tinggal Oke. dari kliennya aja. Punya taste gitu ya, Iya. punya rasanya masing-masing. Tapi mungkin gini, ada beberapa klien ataupun orang nanya, emang pentingkah wedding content creator? Emang penting nggak sih kalau kita nikahan tuh diabadiin momen dan lain-lain? Penting banget dong. Kenapa penting Ya, menurut karena Leha? kalau WCC itu kan ngambil momen yang natural dan otentik. Terus spontan kayak contohnya itu kayak reaksi bridesmaid, terus reaksi keluarga, Mm-mm. momen-momen haru yang itu tuh wajib diabadikan Kak. Dan kita juga sebagai WCC kan nge-shootnya real time ya. Jadi Iya. kayak langsung ter-up gitu momen-momennya. Kalau kebijakan-kebijakan WCC itu apa aja sih? Mungkin ini bisa menjadi salah satu edukasi juga untuk teman-teman yang mungkin dari luar Lampung, yang mungkin di wilayahnya juga masih belum ada WCC. Pengen belajar nih dari Kak Leha. Masih bingung Rules-nya WCC-nya. gitu. Artinya mungkin mungkin akun Instagram dipegang oleh vendor Iya. WCC dan lain-lain, apa aja mungkin? Yang pertama itu biasanya kalau sebagai WCC ya, akun Instagram pengantin di take over. Tapi itu izin dulu kalau misalnya beliau mau. Kesepakatan ya? Ya, kesepakatan. Terus story, kita tuh harus handle beberapa story dari klien. Oke. Dan dapat video-video unlimited dari kita yang langsung kita up ke Google Drive. Oke, baik. Kalian tipikal orang yang kayak kalau misalkan dibayarnya hitungan 5, tetap kasih 5? Atau gimana? Kalau ada momen yang lebih banyak, kenapa harus kasih 5? Kenapa nggak lebih? Karena Kenapa? kan ada di HP kita, Kak. Sayang banget kalau momennya dibuang-buang. Tapi itu kan ngebebanin kamu buat ngedit lagi. Aku nggak ngerasa terbeban, malah aku happy. Karena ini basic aku, hobi aku di sini. Serius? Serius, aku pasti kasih lebih klien. Wow. Jadi nggak salah ya kalau pilih wedding moments ya. Oke, ini versi Kaleha. Tapi kalau kita bicara tentang tadi ya rules selain take over dan lain-lain, tools. Apa sih modalnya kalau jadi WCC itu minimal harus punya apa? Yang pertama device ya Kak, Iya. karena kan kita harus dapat hasil yang maksimal. Mm-mm. Terus mungkin dari peralatan kita harus punya kayak mic, Mm-mm. terus tripod, terus lagi lighting, power bank itu harus bawa karena nggak mungkin kan kita di tengah-tengah HP-nya lowbat. Karena kan kita harus bisa nangkap momen dengan cepat.
Oke. Yang ketiga tuh harus bisa storytelling juga sih dan sering-sering upload ke sosial media karena biasanya klien tuh nyarinya dari TikTok atau Instagram gitu. Oke. Karena kalau kita bisa menyampaikan dengan bentuk storytell, orang jadi delivernya nyampe gitu ya. Nyampe feel-nya dapet. Feel-nya dapat ya. Terus yang terakhir mungkin profesionalisme ya Kak, karena kita kerja cepat, rapi, tapi tetap menghargai jalannya acara. Itu ya, yang paling penting ya. Iya. Jadi jangan sampai kita ngerusak mood orang dan juga mood kita rusak dan apalagi ngerusak momen orang. Ya betul. Itu penting sekali ya pastinya. Tapi jadi pertanyaan ya, jadi WCC itu kan dari pagi ya persiapan sampai dengan selesai mungkin. Pernah nggak sih, aduh penuh lagi. Nah, itu sering terjadi nggak? Device-nya ngelak karena penuh. Mungkin bisa diceritakan? Kalau aku sih alhamdulillah enggak ya Kak, karena sebelum aku terjun aku udah prepare dulu. Oke. Aku udah harus ini nih hapusin apa yang misalnya udah nggak kepake di album aku. Jadi pas ada momen-momen tertentu tuh nggak jadi kendala aku, kayak device-nya penuh, iCloud-nya penuh, nggak, itu udah kita prepare dulu kayak langganan iCloud, langganan Google Drive. Oh, modal gitu juga sih. tuh ya? Modal juga dong. Oke, terus? Nah, itu aja sih paling Kak. Oke, jadi tapi pernah nggak sih kayak kita nih udah nih namanya ngedit ya untuk konten hari itu dan juga kita kirim maksimal berapa jam sih? Aku Satu 8 kali. jam sih. Itu kalau untuk waktu kerja. Kalau Tapi kalau dari hari itu, oh real time ya ngeditnya langsung real ya? time, langsung hari itu Jadi juga. bukan after acara dikirim tuh ya? Enggak. Harus Juga. hari itu juga. Jadi momen akad langsung di record dan lain edit juga di akad itu? Itu untuk story ya. Oke. Untuk story itu kita langsung up masuk. Oke, tapi Hari kalau itu untuk juga. video Kalau untuk sinematik video itu? biasanya 1-3 hari. Tapi aku nggak pernah sih Kak sampai yang 3 hari, biasanya tuh besoknya udah aku kirim. Oke. Terus kalau misalkan ada nih ya yang nanya gitu, di kolom komentar ataupun pemirsa, "Kak, aku pengen lo jadi WCC tapi handphoneku Android, bisa nggak?" Dibantu jawab mungkin. Kayaknya kan salah satu syarat untuk jadi WCC itu kan harus punya device yang mungkin Suportif ya? support ya, Kak. Karena kan ini kan untuk apa ya, kayak untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Sebenarnya bisa aja sih Android. Balik lagi ke kliennya sih Kak. Betul ya. Ini nanya juga aneh-aneh. Namanya wedding moment ataupun apa ya, acara orang yang artinya kita juga butuh ya. Iya. Untuk apa ya, acara itu lebih terlihat bagus dan terlihat rapi. Kalau kita dengan keterbatasan device juga ya hasilnya tadi tidak memuaskan seperti itu ya Leha ya. Oke, kalau kita bicara tentang dunia wedding content creator, artinya banyak sekali yang bisa kita kupas di sini dari seorang Leha yang bisa memberikan pesan dan juga edukasi untuk teman-teman semua. Tapi Leha, kalau misalkan ditanya nih ya di luar sana, mahal nggak sih kalau pakai wedding content creator gitu? Oh, harganya masih masuk akal kok Kak. Masih masuk akal? Masih masuk akal. Oke. Kalau pengen kepo lebih jelas, Lihat di Instagram aku, Di Wedding mana? Moments. Wedding Moment. Wedding Moments. DM aja dulu ya. DM aja. Kalau kata dia, Kak, cek harga dulu tapi gitu. Gak apa-apa Kak, tanya-tanya aja dulu. Gitu Kan ya? masih beberapa orang kan masih bingung ya kan. Gak apa-apa, tanya-tanya aja. Oh, Biar oke. adminnya nggak sepi-sepi banget kan. Tapi kalau misalkan di ini kan apa ya, di momen yang namanya apalagi Syawal ya nanti ya. Banyak acara orang nikahan dan lain-lain. Kadang 1 bulan tuh bisa berapa kali ngejob sih? Aku untuk Wedding Moments ya, alhamdulillah Wedding Moments tuh udah ada di titik 16-20 klien. 1 bulan? Iya, aku handle sendiri. Wow, cair ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Tapi nggak ngerasa kayak mengorbankan diri sendiri? Karena Enggak, sendirian? aku sendirian. Kan bisa diatur jadwalnya. Oke, itu terdiri dari momen apa aja sih? Apakah wedding semua? Wedding, pre-wedding sih Kak. Biasanya kayak akikah gitu juga masuk. Oh, termasuk juga ya? Masuk. Oke. Jadi nggak pernah di bawah 10 ya? Alhamdulillah sih Kak, kalau sekarang udah Wow. 16-20 sih Kak. Boleh nggak kalau disebutin salah satu budget tertingginya berapa? Masih masuk akal masuk ya dapur pokoknya? ini ya. Masuk akal sih, udah masuk dapur nih. Oke, pokoknya bisa langsung tanya aja ya. Jadi jangan takut ya. Jangan takut untuk tanya. Oke, obrolin aja gitu ya. Obrolin aja. Oke, tapi kalian pernah nggak sih jadi beban sendiri yang dimana kalau misalkan kita bicara tentang dunia content creator, tren itu pasti banyak, update itu pasti banyak. Ada kiblat sendiri bagi seorang Kaleha, ada nggak punya kiblat dan juga ya harus mengikuti tren yang ada gitu. Oh, mungkin tren lagi buat versi yang perempuan buat TikTok ini dan lain-lain, tiba-tiba ada baru lagi. Kalau kiblat sih pasti ada ya Kak ya. Kalau kiblat tuh pasti ada.
Karena kita juga kan sama-sama masih belajar, Kak. Mm-mm. Terus kalau untuk konten-konten tuh biasanya ya aku research juga di TikTok atau beberapa itu di remake dari aku Oke, gitu. baik. Jadi artinya ada yang namanya kita terus belajar dan juga kolaborasi seperti itu ya. Kolaborasi. Dengan apa yang dilakukan oleh seorang Leha. Tapi Leha, kalau dengan apa yang dilakukan sama Leha kayak menurut kamu udah maksimal dan klien juga udah minta gitu. Ada nggak standar Leha yang ngerasa apa sih yang buat klien ini puas sama kita gitu? Yang pasti editannya jangan Oke, asal-asal biar klien tuh puas sama kita. oke. Gitu. Terus ya detail detail kecilnya itu kita harus perhatiin, Kak. Jadi Mm-mm. usahain pas video dikirim tuh nggak ada komplain dari klien. Oke, Gitu. baik. Apa rencana bagi seorang Leha untuk mengembangkan wedding content creator khususnya wedding moment saat ini? Ya pastinya aku di sini juga masih terus belajar kan untuk ngembangin wedding momen aku. Ada plan apa saja? Ya kedepannya mungkin aku akan bangun Bangun tim, terus mungkin bikin video konten yang lebih menjelegar lagi. tambah device juga pasti ya? Tambah device Kak, itu pasti sih, doain ya. Amin. Udah berapa kali dari jadi WCC ganti device? Udah baru 1 kali, itu juga hasil dari wedding moment Kak. Wow, luar biasa sekali ya. Artinya itu ya, ada yang namanya satu inventaris dan juga pasti itu Mm, bentuk nyata ya pasti. Karena kalau kita nggak update, kita ketinggalan juga Iya takutnya seperti itu. betul, Itu berpengaruh ya. berpengaruh banget Kak, karena warna dari device itu sangat ngaruh. Klien pernah nggak sih nanya kayak, Kak, handphonenya apa gitu? Iya dong, Masih itu ya? iya. Tapi di flash list aku selipin Oh, device-nya ini. oke. Baik, jadi ada yang namanya diselipkan informasi Iya. seperti itu. Tapi Leha, kalau ada orang yang memandang kayak WCC itu penting nggak penting gitu, nggak ada WCC juga acara bisa berjalan. Apa tanggapan Leha? Dan juga Leha gimana melihat peran WCC di industri wedding ke depannya? Kalau ada orang yang tanya penting atau enggak sih, menurut Mm-mm, aku penting, tapi balik lagi ke klien ya Kak. mm-mm, Ada mungkin nggak semua orang tuh ngerasa momen itu penting, tapi mm-mm. beberapa orang ngerasa momen itu penting. Jadi balik lagi aja ke kliennya. Kalau untuk aku sendiri sih penting ya, karena Oke, momen-momen itu kan nggak bakal terulang lagi sekali seumur hidup. oke. Dan untuk apa tadi Kak? Melihat Melihat WCC. potensi industri wedding, khususnya Nah, di wedding content creator. apalagi dunia wedding ini perputarannya sangat cepat ya Kak ya. Mm-mm. Aku rasa mungkin WCC ini akan terus naik dan akan banyak WCC baru. Karena memang dunia sepak terjang di weddingnya itu luar biasa Kak WCC. Yang penting itu kita profesionalisme. Oke, baik ya. Merasa saingan nggak sih kalau banyak WCC baru yang datang di Lampung? Enggak sih Kak. Aku nggak ngerasa saingan ya karena kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, luar biasa. Tapi kalau misalkan ada orang nih yang pengen, Kak gimana sih cara lo ngambil video gitu? Aku lagi pengen belajar gitu. Oh, aku welcome banget. Aku welcome banget. Pasti aku ajarin tuh. Oh ini caranya kayak gini. Bahkan udah ada yang mau ikut kelas bareng aku. Wow, serius? Iya. Oke, Terus tinggal aku atur jadwalnya. oke. Jadi kalau untuk Kaleha sendiri, no problem ya. Bagaimana untuk No teman-teman pengen problem, belajar Kak. dan lain-lainnya. Kecuali kalau urusan dapur ya, kita kan Iya, punya bumbu ya, bumbu. resep sendiri gitu ya. Baru nanti kita bisa ngobrol lebih dalamnya nanti Iya. gitu ya. Oke, baik. Ini hal yang luar biasa. Tapi kalau aku boleh tahu nih ya, Kak Leha, sudah sejauh ini kita ngobrol dengan perjalanan seorang Leha Wedding Moments di dunia wedding content creator gini. Throwback, pernah nggak sih kebayang Leha berjalan sejauh ini dan bisa duduk di sini juga buat ngebahas tentang wedding content creator? Jujur tuh awalnya nggak kebayang sih Kak. Mm-mm. Karena ya berawal dari aku yang iseng sebagai Genji yang nggak mau gabut gitu kan. Aku Mm-mm. cari-cari kesibukan lain. Tapi ternyata impact-nya tuh besar di aku. Mm. Malah aku sampai ada di tahap ini gitu loh Kak. Kayak dicari klien tuh salah satu kayak kebanggaan sih buat aku. Oke. Siapa yang support Leha terus bisa sejauh ini? Nggak apa mungkin. Sedih lagi. Ya nggak apa-apa. Kak Joy. Salah satunya beliau. Dan juga orang terdekat. Nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Mau bilang apa juga untuk mereka yang udah support Wedding Moments dan juga pastinya untuk mereka yang ingin belajar di dunia WCC dari seorang Leha. Silakan. Boleh. Boleh silakan ke kamera. Ada beberapa orang sih yang sebenarnya support aku di dunia wedding ini. Boleh aku sebutin Kak? Silakan.
Terima kasih ya buat Kak Joy, Ajija Makeup yang udah selalu dukung aku, selalu bikin aku percaya diri dan terus berkembang untuk terus belajar jadi WCC yang baik dan profesional. Oke, baik. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang ingin terjun di dunia wedding content creator. Pokoknya semangat, jangan takut mencoba, terus belajar, yakin pasti kalian bisa. Kalau mereka bilang kayak, tapi aku nggak pernah dapat klien, Kak. Gimana? Mungkin portofolionya yang kurang kali ya Kak Banyakin ya, dulu ya? harus belajar dulu. Jadi jangan langsung fokus nyari duit ya? Iya, Oke. coba dulu minta bantuan atau dari teman, keluarga kan bisa jadi bahan portofolio kita. Jadi orang tahu kita kerja, hasil kita gitu loh Kak. Oke, baik. Luar biasa. Leha, terima kasih banyak ya. Izinkan saya untuk appreciate untuk Leha. Terima kasih udah berjalan sejauh ini dan juga terima kasih untuk Leha terus mengembangkan momen-momen terbaik yang ada di dunia wedding, khususnya dari para klien, dari banyak orang yang ingin momennya, momen pentingnya terus diabadikan oleh Wedding Moments. Leha, semoga panjang usia, salam Amin. untuk keluarga, salam juga untuk teman-teman sahabat yang terus suportif untuk kamu. Semoga Wedding Moments semakin jaya dan juga semakin Amin. dikenal banyak jobnya. Cuan terus ya. Makasih, Terima Kak kasih Niko. pastinya dan pasti untuk Sobat Tapis jangan bosan untuk terus karena kita akan mengundang banyak sekali narasumber-narasumber yang inspiratif di studio Tapis Tanya Rumpi Solusi. Sampai jumpa. Dan terima kasih banyak. Luar biasa.